Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rizky Amanah, NIM 21016150 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Rashid, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Project Based Learning. Materi Project Based Learning yang pertama ada pengertian, kedua karakteristik, ketiga langkah-langkah, yang keempat kelebihan dan kelemahan, yang kelima tujuan, dan yang terakhir manfaat. Yang pertama, kita akan membahas pengertian Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Yang kedua, karakteristik Project Based Learning. Model pembelajaran Project Based Learning mempunyai karakteristik yang membuat guru menjadi fasilitator untuk memberikan permasalahan berupa proyek yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Hal ini kemudian membuat peserta didik harus merancang proses dan kerangka kerja untuk membuat solusi dan permasalahan tersebut. Karakteristik Project Based Learning menurut Daryanto dan Raharjo adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. 6. Peserta didik secara berkata melakukan refleksi atau aktivitas yang sudah dijalankan. Ketujuh, produk akhir aktivitas belajar dan devaluasi secara kualitatif. Yang terakhir, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Materi yang ketiga yaitu langkah-langkah Project Based Learning. Yang pertama ada penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua menyusun perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, keempat memantau siswa dan kemajuan proyek, yang kelima penilaian hasil. Keempat, kita akan membahas kelebihan dan kelemahan pembelajaran Project Based Learning. Kelebihan pembelajaran Project Based Learning. Menurut Daryanto dan Raharjo, model pembelajaran Project Based Learning mempunyai kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Selanjutnya, meningkatkan kolaborasi, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, meningkatkan keterampilan peserta didik untuk mengelola sumber, memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Kelemahan pembelajaran Project Based Learning. Menurut Widya Sworo, Project Based Learning memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Yang kedua, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya memasuki sistem baru.
Yang ketiga, banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan tim teaching dalam pembelajaran. Yang terakhir, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Materi selanjutnya yang kelima yaitu tujuan pembelajaran project based learning. Yang pertama, problem solving, yaitu melatih siswa untuk mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dia hadapi. Yang kedua ada self-directed learning, yaitu melatih dan memupuk rasa tanggung jawab, inisiatif, dan kebebasan untuk belajar mandiri dan menentukan mana dulu yang akan dipelajari. Yang ketiga, lifelong learning, yaitu konsep belajar sepanjang hayat sebagai usaha memupuk kesadaran belajar yang berkelanjutan dan tiada henti. Yang keempat, identifikasi dan evaluasi sumber belajar, yaitu dengan berbagai sumber belajar yang tersebar bebas dari berbagai media dan sumber. Yang kelima, critical thinking, yaitu melatih siswa untuk berpikir kritis dengan kemampuan analisa, evaluasi, dan sintesa. Yang terakhir, creative thinking, melatih kemampuan siswa daya kreasinya dalam menciptakan hal-hal baru. Materi yang terakhir, manfaat project based learning. Yang pertama, melatih pola pikir, lebih mudah diingat, siswa lebih aktif, memicu kreativitas, meningkatkan kemampuan analisa, dan mendapatkan kesimpulan yang padat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.